Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali membersamai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah keempat pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita baca muqaddimahnya di pertemuan sebelumnya. Masih berkisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Untuk kembali kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man aslam, yang awal-awal masuk ke dalam Islam, dan jelas Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu adalah anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tindak tanduknya itu diawasi dan diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nggak berlebihan kalau kemudian apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Ali bin Abi Thalib ini sudah terfilter, yang insya Allah kalau bisa kita copy paste dalam kehidupan kita, itu adalah kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Nah, kita sudah bahas kemarin bagaimana keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib yang dapat garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ali ini dari ahli surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memilih seorang pemimpin yang kata Rasulullah, saya akan pilih pemimpin besok yang mana pemimpin ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Jadi dapat garansi, jaminan dari Allah dan Rasulnya. Semua orang berharap-harap namanya akan disebut. Bagaimana tidak disebut Allah dan Rasulnya cinta kepada sosok yang akan diangkat jadi pemimpin besok itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, gak pernah saya itu ada ketertarikan untuk mendapatkan satu jabatan kecuali hari itu, supaya jadi pemimpin perang besok. Orang yang disebut oleh Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya, sedangkan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dirinya. Wah, dahsyat. Ya, ternyata yang dipanggil, dipilih oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Terus kemudian
orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok istimewa di perang Tabuk saat kemudian Ali bin Abi Thalib diminta sama Rasul nggak ikut perang. Udah, Ali standby jaga Madinah saja. Ali merengek-rengek, ya Rasul, kau bisa pilih orang lain, asal jangan diriku, tak ikut berperang ya Rasul. Rasulullah menenangkan Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan, ya Ali, apa kau tak ingin berada di posisi Harun dari Nabiullah Musa alaihi salam? Jadi kalau Nabiullah Musa punya Nabiullah Harun, maka Ali bin Abi Thalib itu ya, seperti itu posisinya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tidak ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, keberanian Ali bin Abi Thalib juga sudah kita kisahkan kemarin. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam kehidupan personal seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Ada hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebetulnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah datang ke Rasul buat ngelamar Fatimah. Jadi sebelum nanti nikah dengan Ali, Abu Bakar dan Umar pernah datang sama Rasulullah bermaksud untuk meminang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Tapi seolah Rasul ini sudah dapat arahan bahwa putrinya dinikahkan tidak dengan dua sosok sahabat karibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Bakar dan Umar. Ya. Diceritakan khataba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah melamar Fatimah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah kemudian berkata, innaha saghirah, belum waktunya wahai Abu Bakar dan Umar. Ini penolakan halus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada putrinya dilamar orang terus nggak diterima, Pak, jangan kasar-kasar nolaknya. Cari alasan yang tidak menyakitkan hati. Sebagaimana Rasulullah bilang kepada sahabatnya, innaha saghirah, masih terlalu dini, belum pas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya. Fa khatabaha Ali, tapi lantas kemudian Ali mengkhitbah Fatimah radhiyallahu anha, fazawwajaha min, kemudian Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Itu hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu. Tapi cerita detailnya itu disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, ya. Ada disebutkan oleh Ibnu Katsir, juga Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pengen ngelamar Fatimah. Terus ada orang yang memang mengkhidmahkan dirinya di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ngasih informasi. Tahu nggak? Fatimah itu udah dilamar. Kata Sayyidina Ali, nggak tahu, kata Ali. Dia udah dilamar, kata yang kerja di rumahnya ini. Kenapa kamu nggak segera datang saja menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya engkau dinikahkan dengan Fatimah? Terus Ali bin Abi Thalib dengan rendah hati mengatakan, emang mau dinikahin pakai apaan? Saya emang nggak punya apa-apa. Dan Ali bin Abi Thalib memang terkenal yang kemampuan ekonominya di bawah rata-rata. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya nggak punya apa-apa. Udah datang aja. Kalau kamu datang sama Rasul pasti diterima sudah. Ini diprovokasi nih sama yang kerja di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian
Ali bin Abi Thalib pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saat sudah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulutnya Ali bin Abi Thalib terkunci. Begitu sungkannya beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak sanggup mulutnya untuk berkata-kata, apalagi sampai untuk mengkhitbah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah nangkap sinyal dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata, "Ma ja'a bika ya Ali? Alaka hajah?" Ali, ada perlu apa? Apa ada yang pengen disampaikan, kata Rasul. Wa qarra su'al. Sampai Rasul mulang-mulang karena Ali nggak ngejawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak nggak sanggup gitu. Terus Rasulullah langsung nembak, paham nih Rasul. La'allaka ji'ta takhtubu Fatimah. Kayaknya kamu datang nih untuk mengkhitbah Fatimah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali masih diam aja. Sampai kata Rasulullah, "Wa hal 'indaka min syai' tastahilluha bih?" Kamu punya sesuatu enggak untuk dijadiin mahar begitu lah. Jadi Rasul udah ngasih lampu hijau sebenarnya saat ngomong begitu tuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu lagi kepada Ali, "Ya Ali, ma fa'alta bidar'in? Salahtukah?" Gimana dengan dara? Apa itu? Perisai, tameng, ya, yang pernah dulu aku berikan sama kamu. Jadiin aja itu sebagai mahar. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, masa begitu dijadiin mahar? Innaha hutamiyah." Itu cuman perangkat perang yang sederhana sekali. Bahkan harganya saat itu nggak sampai 4 dirham. Mahasal arba'at rahim, nggak sampai 4 dirham. Kalaupun dijual, masa buat mahar? Tapi lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan Ali udah jadikan itu sebagai mahar. Ali dapat lampu hijau begitu, senangnya bukan kepala. Lantas disitulah nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hasil penjualan tameng tersebut. Nikah sederhana sekali, bahkan dikisahkan saat Fatimah nikah itu, Masya Allah, bajunya Sayyidah Fatimah itu ada tambelannya. Jadi ada tambelannya itu. Ya Allah, anak pemimpin, anak presiden, bajunya ada tambelan. La ilaha illallah. Dan nanti kelak Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sang istri Fatimah radhiyallahu anha akan jadi role model bagi kaum muslimin, bagaimana hidup warok, bagaimana hidup zuhud. Apa itu warok, apa itu zuhud? Semoga yang kemarin-kemarin gak lupa deh. Jangan sampai kemarin gak tahu, sekarang lupa berapa. Apa itu warok, apa itu zuhud? Sekali lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga Fatimah istrinya radhiyallahu anha akan jadi role model kehidupan warok dan kehidupan zuhud. Nanti setelah eranya Khulafaur Rasyidin di dinasti Umayyah ada seorang khalifah masyhur, Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang nggak kenal beliau itu? Seorang pemimpin negara dan zuhudnya bukan main. Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan Umar bin Abdul Aziz itu saat beliau diminta untuk jadi khalifah, akhirnya mengiyakan. Saking takutnya beliau akan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai menyedekahkan semua harta di jalan Allah. Sampai punya istrinya, Pak. Wahai istriku, kamu ini keturunan ningrat. Harta yang kamu miliki saya tahu insya Allah halal. Tapi kalau masih mau melanjutkan pernikahan ini sayang, tolong sedekahkan hartamu di jalan Allah. Kalaupun kau nggak mau, nggak apa-apa.
tapi jangan memberatkan saya, kita bercerai saja. Sampai begitu. Saking tidak ada yang ingin membahayakan dalam urusan hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika nanti ada yang menyampaikan pujian kepada beliau, engkau sungguh betul orang yang sangat zuhud ya Amirul Mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sayang seribu sayang, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa innahu azhadan nas, beliau adalah sezuhud-zuhudnya orang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi role model nih Ali bin Abi Thalib, hidup wara juga hidup zuhud. Nah, saya ingin terangin lagi, semoga nge-refresh lagi ya. Wara itu tarku mayadurru akhiratahu, tarkur rajuli mayadurru akhiratahu. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya, itu namanya wara. Rasa khawatir seseorang terhadap apapun yang membahayakan urusan akhiratnya. Maka hal ini pertama di level awal terkait dengan halal haram, terkait dengan maksiat. Jadi kalau udah jelas-jelas nggak diperkenankan dalam agama, jauhi. Menjauhi perkara yang diharamkan dalam agama, itu tingkatan pertama hidup wara. Tarkul ma'asi, tarkul muharramat, yang efeknya nanti bisa membahayakan dunia juga akhiratnya, wabil khusus akhiratnya dia. Nah, jadi di level pertama orang-orang yang berusaha meninggalkan perkara-perkara haram, nah itu udah masuk di level awal hidup wara. Next levelnya kalau mau di-upgrade lagi hidup wara, meninggalkan perkara yang syubhat, yang samar. Jadi kalau ada perkara samar, mendingan tinggalin aja. Perkara yang kita ragu-ragu nih, ini halal apa haram ya, ini boleh apa enggak, kayaknya boleh, nah ini jangan. Kalau kita ragu nih halal nih haram, tinggalkan. Itu next levelnya tuh, yang masih samar-samar, walaupun masih ada presentase kemungkinan halal tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Da' ma yaribuka, tinggalkan yang engkau ragu-ragu terhadapnya. Ila ma la yaribuka, terhadap apa yang tidak meragukan dirimu. Artinya yang yakin-yakin saja. Yang enggak yakin, nah tinggalin. Makanan halal apa haram nih? Kita kan beli di Indonesia. Indonesia ya insya Allah lah halal lah. Ya udah makan aja. Tapi dia ragu, seharusnya tinggalkan itu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi selama kita ragu dah tinggalin aja, tinggalin. Nah, jadi tidak bermudah-mudahan dalam perkara-perkara begitu. Itu next levelnya hidup wara. Nanti ada lagi yang bilang next levelnya lagi meninggalkan berlebih-lebihan dalam urusan yang mubah. Jadi walaupun perkaranya mubah, dia tinggalkan itu. Kalau berlebih-lebihan, apapun itu, dalam ucapan, kalau berlebih-lebihan, dia tinggalin. Makanan, berlebih-lebihan, dia tinggalkan itu. Walaupun halal, dia tahu sumbernya halal, makanannya halal. Tapi bagi yang berlebih-lebihan, dia tinggalkan itu. Ucapan juga begitu. Nanti di tingkat tertingginya, nah ini yang sebagian mengatakan di level tertinggi wara itu ada zuhud. Tarku ma la yanfa'u atau tarku ma la yanfa'u li akhirati. Meninggalkan apapun yang sekiranya nggak ada faedah buat akhiratnya dia.
Jadi kalau nggak ada faedahnya buat akhirat, ya udah, tinggalin aja udah. Ya. Contoh, apa ninggalin kalau di era sekarang, meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat untuk akhiratnya. Bermain media sosial misalnya, nggak kenal waktu, main game, anak-anak sekarang yang nggak kenal waktu. Mereka yang punya gaya lifestyle hidup zuhud itu, selama tidak memberikan keuntungan untuk akhiratnya, akan ditinggalkan. Jadi nggak ada faedahnya nih, tinggalin aja. Walaupun handphone yang dia gunakan, gadget yang dia gunakan halal, walaupun waktunya tidak mengganggu waktu sholatnya, tapi kelamaan dia main dari jam 7 sampai jam 12 misalnya. Nggak ada manfaat buat akhiratnya. Tapi yang kayak begini tuh banyak Pak yang terjerumus itu. Cobalah, orang bisa kuat berjam-jam itu, lihat gadget, nonton sesuatu yang sebenarnya nggak penting amat buat dia itu, berlebih-lebihan. Kalau buat lifestyle sekarang, healing itu dia coba cari kesenangan tuh, nonton drama Korea. Saya tadinya ngira apa iya ada orang yang keranjingan begitu. Ada Pak, ternyata Pak, saya dapetin beberapa kali itu 30 episode film bisa habis dalam sehari Pak. Itu bisa sehari itu, dari malam ketemu malam Pak. Ada di bulan Ramadan. Wah, weekend nih aman puasa, saya kira dipakai buat zikiran, ternyata nonton berjilid-jilid, berseri-seri film Korea. Nih kalau gini nggak berasa nih, iya nggak berasa, tapi nggak ada faedahnya. Enggak, kalau waktu sholat kita sholat, iya tapi nggak ada faedahnya. Habis waktunya itu, beneran sampai ketemu maghrib itu. Bahkan sholat tarawihnya dia buru-buru, biar bisa nerusin episode-episode terakhirnya itu. Allah karim. Bagi orang yang dia memahami hidup zuhud, dia akan tinggalkan itu. Ini choice, pilihan. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba adalah role model, salah satu kiblat buat orang-orang yang ingin hidup zuhud. Dia juga ini kan pilihan hidup ya. Dia akan memenuhi hajat hidup dirinya dan keluarganya sebatas kata cukup saja. Sebatas kata cukup. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kerjanya itu apa? Bahasa kita apa yang lebih pantas ya? Bukan kuli, bukan. Tapi tugasnya itu ya dia nimbain air. Setiap satu timbaan diupain satu butir kurma. Bayangin itu. Jadi beliau datang saat butuh buat makan, beliau timbah itu. Satu timbaan dapat satu butir kurma. Pernah satu waktu Rasulullah SAW lagi nyari-nyari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikasih arahan sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kayaknya Ali lagi buat janji sama salah satu orang Yahudi ya Rasulullah untuk nimbain airnya. Betul, dicari sama Rasul lagi nimba. Kemudian di mulut salah satu putra beliau ada satu korma. Begitu Rasul datang, Rasul datang. Sebentar ya Rasul, saya ambilin korma untuk dirimu. Beliau nimba dulu supaya dapat kurma tambahan. Begitu udah komplit semua, untuk dirinya sudah cukup, untuk anaknya cukup, kemudian untuk Sayyidah Fatimah cukup, untuk Rasul cukup, selesai sudah. Pulang lagi. Ibadah lagi. Hadza wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Di Masya Allah. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta sekali terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali itu kelihatannya indah betul. Ini kan hubungannya bukan hanya hubungan mantu dan mertua, lebih dari itu. Dekat sekali. Sedekat apa? Bapak yang udah punya mantu dekat apa sama mantunya? Dekat banget ya? Hah? Jauh. Jauh tinggalnya. Tapi hatinya tertaut insya Allah. Insya Allah. Tapi saya mau ngasih gambaran. Ada nggak mertua yang kayak Rasul? Jadi satu ketika Ali radhiyallahu taala anhu arda dapat informasi bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam masih punya simpenan harta rampasan perang. Seorang budak. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah nih ngobrol. Boleh kali kalau kita minta tuh budak untuk jadi orang yang bisa bantu-bantu rumah kita. Kamu kan putri kesayangan Rasul, pasti dikasih. Tapi rasa malu ya seorang Sayyidah Fatimah termasuk Sayyidina Ali itu besar sekali, Pak. Sungkan mau minta sama ayahnya, sungkan. Padahal udah jelas-jelas ketika mereka ngobrol, iya saya juga tangan saya udah pada kapalan, kata Sayyidah Fatimah. Kalau saya lagi ngadonin roti itu, ya tangan saya sampai sakit, sementara harus ngurus anak-anak, ngurus pekerjaan rumah. Dulu kan kalau ngadon roti itu pakai batu, Pak. Ya, terus diulenin gitu. Ya, tangan Sayyidah Fatimah tuh kasar. Ini putri presiden ini, Sayyidah Fatimah. Tangannya kasar. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, ya sudah, cobalah datang sama ayah. Insya Allah dikasih. Tapi saya nggak berani. Udah datang lah. Datang Sayyidah Fatimah. Begitu datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul nanya, ya Fatimah, alaki hajah? Ada hajah apa? Nyangkut tuh suara di kerongkongan Sayyidah Fatimah. Nggak berani ngomong sama ayahnya itu. Saking sungkannya. Kata Sayyidah Fatimah, ayah, saya kesini kangen doang, pengen ngucapin salam doang sama ayah. Oh gitu, iya. Udah gitu doang, udah saya pulang dulu aja. Pulang tuh saya dapat tuh. Sampai di rumah ditanya sama Sayyidina Ali, gimana sayang? Hasilnya dapat? Nggak berani ngomong bang. Terus gimana? Tahu keluh lidah saya. Oke deh, biar kita saling menguatkan, kita datang aja bareng-bareng. Datang nih kedua ya, dengan adab, ihtiram gitu. Adab, ihtiram. Luar biasa. Anak-anak zaman now banget tuh. Yang saya dapat laporan, ada mantu gak bertegur sapa sama mertuanya. Allah. Kalau dia pesan makanan itu Pak, lewat online, boro-boro dikasih, ditawarin enggak Pak. Yang bukain pintu mertua, Pak ada pesanan makanan, untuk siapa? Untuk fulan-fulana. Diterima. Habis diterima, dipanggil anaknya, nak, ada titipan makanan. Oh iya, makasih Pak, makasih Mah. Ngelongos begitu aja. Allahu Akbar. Ya Allah. Lewat depan orang tua, asal lewat aja itu. Maaf Mah, permisi, nggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Fatimah kayak begitu sama Sayyidina Ali. Sungkan, adabnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi role model buat kita juga nih. Begitu kemudian nyampe dengan segala kelembutan, akhirnya berani juga ngomong. Ya Rasulullah, kalau sudi kiranya Engkau memberikan dan menghadiahkan kepada kami satu orang yang bisa bantu-bantu rumah ya Rasul. Tanganku sungguh sakit dan perih. Aku ingin sekali supaya ada yang bisa membantu diriku ya Rasulullah. Di luar perkiraan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati mengatakan, nah, maafin papa, karena papa sudah berniat untuk menjual budak yang papa punya, memenuhi kebutuhan
salah satu orang yang udah minta dari jauh-jauh hari. Jadi maafin, papa nggak bisa kasih. Itu nggak marah-marah, papa gimana sih, anak sendiri masa dibedain, saya juga butuh kali pak, bisa aja ngomong begitu. Tapi dengan ihtiramnya, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah undur diri, baik ayah, kalau emang nggak bisa kami pulang. Rasulullah SAW di malam hari mengetuk pintu rumah anak dan menantunya ini. Begitu masuk rumah Rasul, mereka pada bangun berdiri. Kata Rasul, udah, tetap di situ, udah jangan bergerak. Terus Rasul masuk di tengah-tengah antara Sayyidina Ali dan Fatimah. Ada nggak mertua kayak begini, Pak? 1001 langka kayaknya. Tapi dengan adanya Rasul di situ kelihatan kan bagaimana kedekatan antara orang tua dan anak serta mantu dan mertua ini. Masuk dengan lemah lembutnya Rasulullah ngasih tahu. Ya. Ala ukhbirukuma bi khabarin mimma sa'altumani. Qala bala, kata Rasul, mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih berharga dari apa yang tadi kalian minta kepadaku, yang jauh lebih berharga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala kalimatun allamanihinna Jibril. Ada kalimat yang diajarin sama Jibril, saya jadikan hadiah kepada kalian. Dan ini tentu juga hadiah kepada kita semua yang merasa berat dan kita sedang merasa tidak banyak bisa berbuat gitu. Ya. Rasulullah ngajarin, Jibril ngasih tahu saya, dan kalian berdua, wahai anak dan mantuku, hendaknya kalian membaca tasbih di setiap selesai sholat yang fardu. Masing-masing 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir. 10 Pak. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, tasbih, tahmid, takbir, 10. Ustaz, bukannya 33? Yang 33 ada lagi hadisnya. Ini hadis yang 10. Maka kalau yang 33 nggak sempet, masa iya yang 10 nggak sempet? 10 saja. 10. Dan sebelum tidur, kata Rasulullah, ini ajarannya Jibril nih kepada Rasul, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi kalau habis selesai sholat, seminim-minimnya 10. Dan sebelum tidur, baca lagi tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Fawallahi, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, semenjak Rasul ngajarin itu sampai sekarang belum pernah saya tinggalkan amalan tersebut. Sehingga Allah bukakan pintu kemudahan dalam urusan. Betul, ternyata kehidupan jauh lebih mudah, lebih enteng untuk dijalanin. Tanpa bantuan seorang asisten rumah tangga pun itu lebih berharga. Diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, kebahagiaan dalam hati. Ini Masya Allah, salah satu fadilah itu tasbih, tahmid, takbir. Kalau nggak sampai 33, ikutin yang ini 10. Dan sebelum tidur sempetin nih tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Masya Allah. Hakadha, begitulah keakraban seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jangan digambarkan Rasulullah tuh orangnya kaku, enggak. Kayak begitu tuh kehidupannya tuh. Sayyidina Ali memberikan kesaksian itu. Ya. Kemudian dalam satu momentum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berujar. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul berkata, wahai Ali, tidak ada orang yang mencintai dirimu kecuali orang itu beriman kepada Allah. Dan tidak ada orang yang membenci akut dirimu kecuali dia adalah orang-orang munafik. Karena ar-ruh junudun mujannadah.
al-arwah itu. Ruh itu saling keterkaitan, Pak. Orang yang beriman tuh kumpulnya sama orang beriman. Orang yang suka gibah kumpulnya sama orang suka gibah. Jadi mujannada ngumpul tuh ruh itu. Gampangnya gini, ada orang suka otomotif, ngobrol sama orang suka otomotif, nyambung, Pak. Itu bisa seharian, bisa kumpul. Orang suka apa lagi? Mancing, mancing. Itu klub kalau punya kesukaan yang sama. Jadi al-arwah itu mujannada, terkumpul. Maka Rasulullah SAW bilang gitu. Orang yang suka sama kamu pasti orang beriman. Sementara orang yang benci sama kamu itu pasti orang munafik. Tapi di balik itu ada pesan tersirat kan, beriman sama beriman, munafik sama munafik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengucap begini dalam sabda beliau, almar'u ala dini khalili. Orang itu keberagamaannya seperti terlihat dari siapa dia bergaul. Fa idza turidu an ta'rifa, kalau kamu ingin tahu bagaimana agama seseorang, fal yanzur ila man yukhallil. Lihat dengan siapa dia berteman. Jadi ini pentingnya kita punya lingkungan komunitas yang sehat, circle yang sama-sama baik. Dan memang akan ngumpul sendiri tuh gitu. Orang senang Quran sama orang senang Quran, orang senang fikih sama orang senang fikih. Itu udah sunatullahnya begitu. Maka kita bisa lihat saat ini kita kumpul dengan orang-orang yang kayak gimana modelannya tuh. Kita bisa tahu itu. Perbaiki. Kalau kita senangnya di masjid, alhamdulillah, kumpulnya dengan orang-orang masjid, berbahagia. Bukan berarti kita harus menjauhi, bukan. Ya, bukan. Kalau memang ada orang yang sekiranya nggak baik, ajak. Itu tugas kita. Tapi untuk bisa melihat di mana posisi kita, ya kayak gitu. Dengan siapa circle kita itu. Nah, hadza huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Pernah satu waktu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira. Lantas kemudian Gua Hira itu tiba-tiba taharrakat, bergerak, gempa, lindu gitu. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tolong tenang wahai Gua Hira. Fama alaika illa nabi au siddiq au syahid. Tidaklah ada di atasmu ini kecuali ada seorang nabi, ada orang-orang yang siddiq, juga ada para syuhada. Dan Ali bin Abi Thalib ada di situ. Maka para ulama sirah mengatakan ada Abu Bakar di situ, dialah siddiq. Sementara ada Umar, Utsman, Zubair, juga Ali, itulah yang disebut sebagai para syuhada. Gak heran nanti wafatnya Sayyidina Ali ya sebagai seorang syahid. Nah, hadhihi ba'dul fadail ats-tsabitah li Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah beberapa keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah, man sabba aliyan faqad sabbani. Siapa yang mencela-cela Ali, maka dia sama kayak mencela saya, kata Rasul. Sama kayak mencela saya. Begitulah Ali bin Abi Thalib, kalau dikumpulkan kebaikan-kebaikan berkumpul dalam diri seorang Ali. Kita bisa lihat seorang Ali bin Abi Thalib adalah orang yang percaya dan yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak khawatir, senantiasa terkumpul dalam diri beliau itu kepercayaan tinggi dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya selama dia berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari awal yang kita ceritakan kemarin, bagaimana Ali bin Abi Thalib sanggup tidur menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa hijrah sendirian. Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa memegang panji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
Semuanya karena Allah itu. Jadi keyakinannya itu udah Allah lagi, Allah terus, Allah terus. Ini yang mesti kita coba untuk contoh dari Ali bin Abi Thalib. Thiqatun billah, percaya betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang berani, orang yang punya muru'ah, sopan santun, lembut sekali Ali bin Abi Thalib itu, Pak. Tutur katanya sopan, tidak menyakitkan hati. Ini seorang Ali bin Abi Thalib. Kepada siapapun objek khitab bicaranya. Jadi bukan karena dia orang yang mungkin terpandang terus ngomongnya sopan. Begitu ngomong sama orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, mau semau-maunya, enggak. Sama siapapun objek dia berbicara, sopan santunnya luar biasa, muruahnya luar biasa. Ya. Beliau ajarkan dan beliau tanamkan ini kepada istri dan anak-anak beliau. Maka nggak heran nanti kepedulian sosial Hasan Husain kepada sesama itu tinggi sekali, karena mencontoh langsung dari sang ayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti ada sebuah kisah ya, yang mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran untuk kita, bagaimana kita harus memberikan contoh kepada anak dan anak menyerap itu. Hasan dan Husain ngelihat ayahnya yang luar biasa, sehingga satu waktu saat mereka hendak berbuka puasa, datanglah satu orang ke rumah mereka semua terus minta izin. Hal min syai', adakah sesuatu yang bisa diberikan? Saya ini musafir. Kata Ali bin Abi Thalib, mah kasih aja jatah papa, nanti sisanya kita bagi-bagi. Baru selesai kelar nih, orang dikasih, datang lagi orang berikutnya. Apa benar ini rumahnya Ali? Saya ditunjukin kalau mau minta sesuatu datang ke rumah Ali. Kali ini Hasan yang ambil take over urusan itu. Papa, mama, ambillah jatah Hasan, biar nanti sisanya kita bagi-bagi. Langsung diserap saat itu. Padahal yang mereka punya hanya satu roti yang dibagi-bagi. Ya kalau kita mungkin sumpah serapah tuh yang keluar. Siapa yang ngasih tahu kalau butuh-butuhnya datang ke sini? Siapa yang ngasih tahu? Orang kita juga butuh. Tapi nggak kayak begitu. Mereka udah terbiasa untuk berbagi, kepedulian sosial yang tinggi. Dan anak itu pasti ngelihat bagaimana contoh yang diberikan sama orang tuanya, sama kakeknya, ayah, ibunya, dicontoh. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada beberapa kisah sederhana yang mudah-mudahan bisa kita tiru dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Terkesan sederhana, tapi cobalah, mungkin agak sedikit berat bagi kita untuk memulai seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak akan pernah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa meniru beberapa sifat-sifat mulia dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas Ali bin Abi Thalib di pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.